Oke, sudah terlihat ya? Siap sudah, Bu. Oke, Siap sudah, Bu. jadi gini, ini tugasnya membuat hasil dari sebuah penelitian. Ya, jadi kan ini tentang hasil penelitian ya, materinya. Jadi saya minta kalian membaca hasil dari hasil data yang sudah didapatkan. Nah, awalnya sebuah penelitian itu kan dari rumusan masalah. Oh, saya belum membuka ya, saya belum salam, saya belum doa juga. Sorry. Kita mulai dari awal dulu ya, karena saking keburunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kita ke penugasan di metodologi penelitian. Jadi mohon maaf sebelumnya saya belum bisa mengajar sampai jamnya selesai. Tapi saya ganti dengan penugasan, dan penugasan ini kalian kerjakan langsung pada jam metode penelitian. Ya. Jadi di penugasan ini penugasan individu, bukan kelompok ya. Dan nanti dikirimkan ke email. Ya. Oke. Di sini penugasannya nanti dikirim ke email saya. Nanti email saya kirimkan ke PJMK ya. Jadi diselesaikan pada hari ini juga. Yang pertama, di sini saya minta kalian untuk membaca hasil. Nah, ini ada hasil SPSS dari hasil penelitian. Ya. Kemarin yang ini sudah saya contohkan di statistik. Yang ini juga independen, pirate, kemudian uji normalitas, dan itu sudah saya contohkan kemarin pada waktu statistik ya, pada waktu materi biostatistik. Nah, sekarang kalian membaca hasilnya. Hasilnya apa? Nah, dengan rumusan masalah dan tujuan seperti ini. Jadi, saya sedikit membantu. Di sini ada judulnya itu pengaruh chef kombinasi zikir terhadap depresi dan kualitas hidup pasien kanker kolon. Nah, ceritanya mereka itu dikasih istilahnya melakukan chef kombinasi zikir. Nah, ingin tahu sebelum dikasih chef kombinasi zikir dan sesudah dikasih chef kombinasi zikir. Ya, dan kemudian ingin membandingkan antara yang tidak diberi dan diberi. Itu ceritanya. Jadi di dalam depresi ini sama kualitas hidup ini ya, mereka itu dikasih kuesioner tentang depresi dan kuesioner tentang kualitas hidup. Nah, jadi mereka pasien ini sebelum diberikan sebelum melakukan ini, bukan diberikan ya, sebelum melakukan ini mereka dikasih kuesioner depresi dan kualitas hidup. Setelah itu hasilnya keluar kemudian mereka melakukan ini chef kombinasi zikir. Setelah itu dikasih lagi kuesioner tentang ini dan ini. Nah, hasilnya sudah ketemu nih. Hasilnya sudah ketemu ini. Dan perlu diketahui, depresi dan
kualitas hidup ada kontrol dan intervensi. Jadi yang intervensi itu yang safe kombinasi zikir, yang kontrol dia tidak melakukan apapun. Ya, sama. Kontrolnya kualitas hidup sama intervensi kualitas hidup sama. Jadi yang ini, yang kelompok kontrol tidak melakukan apapun, yang intervensi melakukan safe kombinasi zikir. Nah, yang ingin saya sampaikan ke kalian, hasil ini kalian baca, ya, kemudian cukup hasilnya saja tanpa harus penjabaran apapun. Ini hasilnya bagaimana? Ini hasilnya bagaimana? Jadi kalau yang ini itu materi tadi adalah sebentar ya, saya kecilkan dulu pelatihan saya. Itu juga apa sudah dapat ini konfirmasi dulu gitu ya, apa sudah dapat info untuk akses di LMS? Oke. Ternyata sudah 10 menit ya, saya sudah mulai pelatihannya. Oke, kita lanjut. Untuk tugasnya, jadi kalian membaca hasil. Yang pertama, ini adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kalau kalian tahu ini apa, uji apa, ini adalah uji normalitas. Kalau kalian mungkin bingung Kolmogorov-Smirnov itu apa, ini adalah uji normalitas. Silakan kalian baca hasil uji normalitas ini. Seperti contoh yang kemarin saya sempat praktekkan menggunakan SPSS. Nah, kalau kalian kebingungan ini tentang uji apa, di sini ada tulisan normal. Oh, berarti ini tentang uji normalitas. Nah, bagaimana cara membacanya? Dari hasil ini, ya. Kemudian Pearity test. Pearity test ini menguji kelompok yang sama. Menguji kelompok yang sama itu maksudnya ingin tahu sebelum dan sesudah diberikan safe kombinasi zikir, dan ingin tahu sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol yang tidak diberikan apapun. Ya, jadi ini hasilnya. Ya, silakan kalian tulis apa hasil dari ini. Nah, setelah itu independent test. Nah, di sini perbedaan antar kelompok pre dan antar kelompok kontrol dan intervensi, kelompok kontrol dan intervensi, kelompok kontrol dan intervensi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya di sini. Silahkan ditulis hasilnya apa dan bagaimana cara membacanya. Contoh 1 dari saya. Kelasnya Bapak ini ada Pak Abdullah, Pak Abdullah, ada Ibu Ardianti, ada Pak Agus, sampai terakhir sejumlah teman-teman buat sejumlah yang ada. Mungkin ada kasus yang mendapat, tapi Pak Ardianti dapat akses. Oke. Ini saya kasih contoh 1. Di kelompok kontrol untuk uji normalitas hasilnya adalah 0,64. Hasil ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu di Pearity test saya ingin tahu sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol depresi. Sebelum dan sesudahnya hasilnya 0,091. Saya menyampaikan bahwa H0 diterima, H1 ditolak, dan nyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberian kuesioner pada kelompok kontrol. Nah, setelah itu pada independent sample test ingin tahu perbedaan antara kelompok kontrol dan intervensi. Di sini tertuliskan hasilnya adalah 0,01. Jadi saya menjabarkannya di sini. Tugasnya hasilnya bahwa ada perbedaan antara kelompok kontrol dan depresi pada kelompok kontrol dan intervensi. Just it saja. Jadi hanya membaca hasil, tidak dibahas. Jadi gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang Izin penugasan? bertanya, Bu. Silakan. Itu kan tadi hasilnya kan titik 0,002 kalau nggak salah. Titik 002 itu dibacanya 0,02 atau 0,002. Iya. Yang mana? Yang mana? Ini Nggak ada 002. izin, Bu. Ini? Misalnya, misal 0 kan ini kan titik 064. Oke, kalau ini. Iya. Oke, kalau ini bacaannya 0, di depan angka titik itu ada 0, 0,064. Ini 0,068, 0,200. Sama, ini pun juga seperti itu. Kita langsung ke sini ya. Ini 0,091, 0,000. Jadi di depan titik selalu ada angka 0. Bacanya 0,095. Dan ini pun juga 0,001, 0,000, 0,070. Jadi seperti itu. Bacanya ada angka 0-nya. Kalau kalian kemarin lihat tentang memahami masih ingat hasil uji hipotesis lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05, kemudian untuk uji normalitas 0,05, lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Kalau mungkin kalian catat, insya Allah kalian bisa atau ingat. Untuk hasil, ini contoh hasil ya. Nah, kebetulan ini hasil tentang pengaruh yang mana saya sampaikan ke kalian ini adalah statistik parametrik. Kenapa? Karena di sini ada uji normalitas dan kebetulan hasil yang pertama ini normal. Silakan yang lainnya kalian lihat ujinya. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Oke. Ini kan tadi Bu Citra memberi contoh itu yang pas pilot test kan misalkan 0,91. Nah, itu kan diambil 0,91-nya satu baris atau keempat baris ini, Bu. Iya. Ke bawahnya itu juga ikut apa enggak, Bu? Iya. Ini kan saya kasih contoh satu. Berarti satu baris itu dijelaskan ya, Bu ya? Iya. Ini kan masih kelompok kontrol yang depresi. Nah, kelompok intervensinya penjelasannya kelompok kontrolnya kualitas hidup sama kelompok intervensi kualitas hidup. Jadi ini ceritanya pengen tahu kelompok yang dikasih perlakuan sama yang tidak dikasih perlakuan itu ada beda nggak sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang priority test. Ya. Jadi ini ingin mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Tapi di sini ada kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberikan perlakuan apapun. Dikasih kuesioner sebelumnya dan sesudahnya. Istilahnya dikasih kuesioner di waktu yang sama, di tanggal 1 Desember. Kemudian dikasih lagi di tanggal 30 Desember. Sama-sama dikasih kuesioner yang sama, tapi di tengah-tengah itu yang kelompok intervensi diberikan self kombinasi zikir. Nah, itu namanya kelompok intervensi. Nah, ada bedanya nggak sih sebelum dan sesudahnya? Seperti itu. Mohon izin, Bu, untuk melihat angka hasilnya tuh di bagian Angka hasilnya ini. Angka hasilnya. Kalian tinggal membaca hasilnya aja. Ini. yang paling Makanya bawah gitu, Bu. Bukan yang paling bawah. Ayo coba diingat kemarin apa yang dilihat dari hasil SPSS penelitian tentang hasil gimana cara membacanya. Yang dibaca adalah tulisan siktutelnya. Kalau yang paling bawah nanti yang ini nanti cuma dibaca yang paling bawah yang ini. Ya, bukan yang paling bawah, tapi kolom yang ada tulisan siktutelnya. Nah, ini yang ke paling kanan. Tapi kalau di independen yang paling kanan apa? Bukan siktutelnya, bukan signifikansinya, tapi uppernya. Nah, siktutel untuk dibanding di mana? Di tengah. Nah, jadi bukan yang paling bawah, ya. Oke. Silakan
kerjakan hasilnya apa. Di sini sudah saya bantu rumusan masalahnya, tujuan penelitian. Karena sebuah penelitian itu diambil dari rumusan masalah, dia pengen tahu apa dan tujuannya apa. Nah, di sini dia ingin menganalisa, pengen tahu nih. Nah, ini hasil analisanya. Dari perhitungan, dari data yang sudah didapatkan, kemudian data itu diolah, dianalisis, hasilnya seperti ini. Hasil ini berupa angka. Nah, tugas kalian ada menuliskan hasilnya apa, jawabannya apa, gitu. Ya. Itu dari saya, cukup ya. Waalaikumsalam. Izin Bu, Ya, silakan. ini dikumpulkan jam berapa Bu? Aku lagi ngajar, aku gak lihat. Sik. Aku ngajar sebentar ngasih anak-anak tugas. Oke. Ntar. Oke. Ayo. Ya tadi dia tanya. Izin Bu, ini dikumpulkan jam berapa Bu? Selesainya metode penelitian jam berapa? Jam 12 ya? Jam 12 lebih 10 Bu. Oke, jam segitu maksimal. Ya siap Bu. Oke, itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai jam 12.10 di email saya maksimal. Nanti ini saya kirim penugasannya ke PJMK ya. Silakan PJMK di-share. Kalian tulis nama di sini nanti, nama kalian di bawah sini atau di samping sini, silakan. Setelah itu bawahnya dikasih keterangan. Oke, saya harapkan semua mengerjakan sendiri tanpa kopas dari temannya, karena kalau kopas saya tahu, karena bahasa setiap anak pasti berbeda ya. Oke, thanks. Itu aja dari saya mau melanjutkan pelatihan saya karena juga ada tugas dari pelatihan saya. Saya tunggu jam 12.10 ya, kemudian nanti minggu depan insya Allah kita bahas tentang ini. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.